Oke, halo teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Dan kali ini kita masih dalam proses persiapan tes ASN ya, dan masih di tes wawasan kebangsaan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan atas kompilasi soal-soal TWK yang telah diujikan di tryout yang kedua kemarin. Jadi mudah-mudahan melalui video ini kita akan bisa melihat dengan lebih baik mengenai jawaban-jawaban yang telah teman-teman berikan. Baik, teman-teman, kita langsung saja masuk ke soal nomor satu. Mario adalah seorang influencer dengan jutaan pengikut dengan latar belakang beragam di setiap platform media sosial yang diikutinya. Ide yang dibaginya adalah mengenai fenomena keagamaan kaum milenial di Indonesia. Untuk meningkatkan nilai positif bagi para pengikutnya, Mario berencana untuk berkolaborasi dengan seorang influencer lain yang berkeyakinan ateis. Tujuan Mario adalah agar para pengikutnya dapat mengetahui dan melihat sisi-sisi kehidupan yang belum pernah para pengikutnya ikuti. Sikap Mario ini diarahkan kepada pengamalan sila ke... Oke, teman-teman, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah C, yaitu sila ketiga. Nah, kita lihat di pembahasan. Jadi sebetulnya inti dari soal ini teman-teman adalah mengenai tindakan yang dilakukan Mario. Dalam hal ini dia akan melakukan semacam kolaborasi ya. Jadi dengan orang yang perbedaan keyakinan itu sangat mencolok ya. Jadi ateis gitu ya. Nah, bisa jadi orang Indonesia, bisa jadi tidak, tapi kemungkinan ini mungkin orang yang di luar Indonesia ya. Nah, berdasarkan itu teman-teman, maka sebetulnya yang diutamakan oleh Mario ini adalah para pengikutnya atau followersnya tadi, dan itu menunjukkan bahwa perhatian Mario ini lebih kepada pergaulan. Nah, bahkan di dalam mendapatkan informasi agar orang-orang atau teman-temannya atau followersnya tadi itu bisa mendapatkan suatu pandangan yang baru ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang mengatakan kenapa tidak satu saja atau dua. Nah, kalau sila pertama memang ada dalam persoalan toleransi, tapi toleransi karena didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dalam hal ini tidak masuk ya. Jadi tidak tidak masuk karena ateisnya. Lalu kenapa tidak sila kedua? Karena sama-sama manusia. Nah, di sini kita coba lihat ya sedikit, kita balik sedikit ke soal. Jadi keinginannya itu sebetulnya lebih kepada rasa ingin berbagi ya yang diinginkan oleh Mario. Dan kemudian kenapa tidak dianggap masuk sila kedua karena ateis ini juga ya seorang ateis juga seorang manusia, karena kita tahu bahwa sila kedua pun walaupun di sana tidak ada kaitan langsung dengan Tuhan, tapi tetap ada kata-kata Tuhan Yang Maha Esa atau ketuhanan Yang Maha Esa sebagai basis nilai dari sila kedua. Maka yang paling mungkin dalam hal ini sebetulnya adalah core, yaitunya kaum milenial di Indonesia yang menjadi follower dari Mario. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut nih ke soal berikutnya, soal nomor 2. Tahun ini, Hari Raya Idul Fitri bertepatan jatuh pada tanggal 25 Desember. Sebagai Ketua Panitia Pelaksana Hari Besar Keagamaan di kelurahannya, Pak Luki memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan salat Id karena dilaksanakan di sebelah gereja. Hal ini dilakukan agar setiap pemeluk agama yang sedang merayakan dan hendak beribadah mendapat kesempatan yang sama dan adil. Keputusan yang diambil oleh Pak Luki sesuai dengan pengamalan sila keberapa nih teman-teman? Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah sila ke-1. Sebetulnya soal ini sudah sangat jelas ya bahwa arahnya memang ke arah pengamalan keyakinan agama. Jadi sudut pandang toleransi ya di sini ya. Jadi Pak Luki ini sebagai seorang seorang pemuka di situ atau seorang tokoh, dan dia kemudian didaulat menjadi ketua panitia pelaksanaan hari besar keagamaan, dan kemudian dia merasa karena memang di sholat id itu bisa dimajukan waktunya atau sebetulnya tergantung pada panitia, maka kemudian dipilihlah waktu yang lebih cepat, lebih pagi gitu, dan kemudian agar jamaah gereja tidak terganggu ketika mulai berdatangan. Nah, dalam hal ini sebetulnya juga umat gereja atau jemaah gereja juga uh, mengetahui sebetulnya ada penyelenggaraan sholat id sebelum mereka beribadah gitu ya. Jadi akan timbul dari soal seperti ini, vibe-nya udah jelas ya bahwa ini tuh tentang bagaimana pengamalan dari toleransi di Indonesia. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal berikutnya. Soal nomor 3.
Kemerdekaan berpendapat adalah salah satu hak warga negara Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Hal ini secara jelas merujuk kepada nilai-nilai yang dikandung oleh Pancasila. Jika mempertimbangkan nilai praksisnya seperti kebebasan dalam menuliskan pandangan mengenai keadilan, maka kemerdekaan untuk berpendapat ini sesuai dengan nilai dasar dari sila keberapa, teman-teman? Silakan. Oke, teman-teman, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B, yaitu sila kedua. Nah, mengapa kok sila kedua? Kenapa kok nggak sila keempat? Pasti ada yang bertanya begitu ya. Nah, jadi di dalam soal ini, teman-teman, kita sudah lihat tadi, kita balik sebentar. Ada kata-kata yaitu kemerdekaan berpendapat, ya. Dan ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Berarti secara tidak langsung atau malah langsung ya, kemerdekaan berpendapat ala atau versi dari Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kita tahu kemerdekaan berpendapat ini atau berkumpul dan membuat organisasi itu adalah masuk dalam domain dari pasal 28 ya, Undang-Undang Dasar. Lalu di sini kita diberi clue nilai praksis. Nilai praksisnya adalah kebebasan dalam menuliskan pandangan mengenai keadilan, ya. Maka sudah jelas bahwa di sini pertama adalah kemerdekaan berpendapat, ya dalam hal ini betul-betul umum ya, karena kebebasan berpendapat di Indonesia, kemudian kebebasan berpendapat di Amerika, kebebasan berpendapat di India dan segala macam itu sama ya. Maka kemudian jelas arahnya adalah di sila kedua. Nah, kenapa tidak sila keempat? Nah, kenapa tidak sila keempat? Nah, sila keempat itu lebih sebetulnya bagaimana kemerdekaan atau pengamalan terhadap eh, penyampaian aspirasi warga atau warga negara melalui hal-hal yang telah ditentukan oleh negara. Misalkan dengan menjadi anggota MPR, anggota DPR, sorry, atau menjadi anggota DPRD, misalnya seperti itu ya, atau dalam hal-hal organisasi-organisasi yang telah ada gitu. Jadi arahnya lebih kepada ke sana. Tapi kalau kemerdekaan berpendapat saja dalam bentuk umumnya, jelas arahnya ke sila kedua. Itu ya teman-teman ya. Kita lanjut ya ke soal nomor 4. Semenjak awal, Resti merasa bahwa destinasi rencana liburan kantor tahun ini tidak menarik. Di tengah perjalanan, mobil yang rombongan mereka tumpangi mengalami kelebihan panas pada mesin disebabkan jalan menuju lokasi yang menanjak. Resti mengingatkan kepada rombongan bahwa hal inilah yang menjadi salah satu alasannya menolak destinasi liburan ini. Kepala rombongan merasa ucapan Resti itu menyindir kredibilitasnya sehingga adu mulut pun terjadi. Situasi ini seharusnya tidak terjadi jika terdapat pengamalan yang baik dari sila keberapa, teman-teman. Oke, kita lihat ya jawabannya. Jawabannya adalah D, teman-teman, yaitunya sila keempat. Mengapa demikian? Karena ini sudah jelas ya arahnya. Mungkin saja ada yang berpikiran ini sila ketiga, tapi ini sudah lebih ke sila keempat. Kenapa? Karena ada kata keputusan. Jadi sudah ada keputusan mengenai destinasi uh, wisata ya yang akan dikunjungi oleh kantor dari Resti ini, dan dengan demikian berarti telah disepakati. Buktinya mereka telah pergi ya. Nah, sebetulnya kalaupun ada semacam keluhan atau ada ketidaksetujuan, itu bisa langsung disampaikan di waktu rapat, sehingga mungkin bisa jadi masukan atau bahkan mungkin bisa menjadi alternatif lain. Tapi ketika misalnya itu sudah disepakati, sudah diketok palu, kemudian masih diungkit ya, diingatkan kembali mengenai alasan-alasan yang tidak cocok lah dan segala macam, berarti situ ada semacam ketidakikhlasan menerima keputusan atau tidak mendahulukan kepentingan bersama, yaitu kepentingan suara terbanyak ya. Maka kemudian hal ini sebetulnya dilakukan atau diatur melalui butir pengamalan sila keempat agar tidak terjadi cekcok, tidak terjadi adu mulut, tidak terjadi kericuhan ya dalam keputusan-keputusan apapun yang telah disepakati. Jadi karena alasan itu maka dia masuk dalam butir pengamalan sila keempat. Ya. Jadi seandainya Resti dan ketua rombongan atau yang lain itu bisa memahami sila keempat dengan baik, ya maka seharusnya adu mulut atau cekcok yang terjadi tidak akan muncul ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal nomor 5. Salah satu unsur dari tujuan negara adalah untuk memastikan seluruh bangsa mendapatkan segala sesuatu secara adil.
Hal ini terlihat dalam usaha yang dilakukan oleh pemerintah RI dalam menyelamatkan nyawa dari tenaga kerja Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri. Untuk memastikan keselamatan TKI tersebut, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan pemerintah negara setempat. Hal ini berkaitan dengan pengamalan sila keberapa, teman-teman. Oke, kita lihat jawabannya ya. Mudah-mudahan sudah terjawab ya. Jawabannya adalah B, teman-teman, yaitu rantai. Maksudnya di sini lambangnya ya. Jadi ini bintang dengan 5 sudut, ini sila 1, sila 2, 3, 4, 5. Nah, mengapa kok rantai atau sila kedua? Kita akan lihat di pembahasan. Eh, Segala sesuatu yang berupa kerjasama gitu ya, dan kerjasama itu dilakukan dengan institusi kah atau apa yang berada di luar negeri atau internasional, sebetulnya bisa dipastikan itu sesuai dengan sila kedua. Nah, khusus dalam soal ini, dia berkaitan dengan tujuan negara, yaitunya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, ini pun juga sebetulnya sangat-sangat berkaitan dengan sila kedua, sila 2 atau 3 sebetulnya. Dalam kondisi ini, karena ada internasional di sini, dan kemudian juga itu dilakukan atas dasar kemanusiaan, termasuk dalam meminta kerjasama dengan instansi di luar negeri, itu menunjukkan kerjasama internasional dengan isu kemanusiaan. Maka sudah jelas bahwa itu berkaitan dengan lambang rantai atau sila kedua. Gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Julia memenangkan salah satu kontes dalam acara televisi. Hal pertama yang dilakukan oleh Julia terhadap uang hadiahnya adalah membeli sebuah rumah baru yang cukup mewah. Sebagian tetangga lama Julia menganggap hal itu terlalu berfoya-foya, mengingat kondisi Julia sebelumnya. Akan tetapi, Julia merasa bahwa hal tersebut adalah pencapaian yang harus disyukurinya. Terlebih lagi, Julia telah menyumbangkan 20% hadiahnya untuk kegiatan amal melalui beberapa lembaga yang terpercaya. Kondisi ini terkait dengan sila keberapa, teman-teman? Baik, kita lihat jawabannya ya teman-teman. Jawabannya adalah sila kedua ya. Nah, di sini mungkin yang paling mengambil perhatian dari teman-teman adalah mengenai apa ya, keinginan Julia ini untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan. Dan kemudian juga Julia ini kan juga berkarya gitu ya. Maka kemungkinan kok 5, tapi kok jawabannya 2 gitu ya. Nah, gini teman-teman. Yang membuat soal ini konteksnya sesuai dengan sila kedua sebetulnya adalah dalam eh, dalam bagaimana Julia ini di apa istilahnya diperlakukan oleh orang lain. Jadi seandainya tetangga Julia ini memahami sila kedua, maka mereka tidak akan mempertanyakan atau sampai menuduh ya Julia ini melakukan foya-foya dan segala macam ya. Nah, tapi yang paling penting sebetulnya di sini teman-teman, seperti yang pernah saya sampaikan di beberapa pertemuan, lihatlah konteksnya dan itu biasanya berada di awal atau di akhir. Kalau awal dan akhirnya ternyata beda, maka dilihat konteks yang paling konteks tambahan yang paling uh, mempengaruhi. Jadi kalau seandainya itu dihilangkan, mungkin jawabannya udah pasti yang sila yang lain gitu. Nah, dalam hal ini sebetulnya yang memiliki konteks yang berpengaruh itu adalah ini, menyumbangkan 20% hadiahnya untuk kegiatan amal. Nah, mungkin ada juga yang masih menganggap bahwa hal ini sesuai dengan sila kelima. Tapi perlu dipahami, kegiatan-kegiatan amal atau pemberian-pemberian yang masuk dalam sila kelima itu, teman-teman, pasti yang mengarah kepada munculnya kesejahteraan, munculnya keadilan sosial. Nah, biasanya soalnya kan tentang bagaimana seorang dermawan kemudian membuatkan atau memberikan modal atau memberikan semacam apa istilahnya, pembuatan sistem jaring keamanan sosial gitu ya. Sementara di dalam soal ini yang dilakukan Julia adalah menyumbangkan 20% kepada kegiatan amal. Dan ini sifatnya masih umum, teman-teman. Tidak ada di sana arahnya untuk membuat lingkungannya menjadi mandiri, dan apakah bahwa lembaga amal ini adalah lembaga amal nasional khusus Indonesia, atau sebetulnya misalkan untuk hutan, untuk hewan-hewan langka dan segala macam kan juga juga bisa gitu ya, dan sifatnya menjadi sangat umum. Maka karena itulah kemudian dia masuk ke sila kedua gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal nomor 7.
Denny adalah seorang pengajar sukarelawan untuk anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya. Karena keaktifannya ini, Ketua RT memberikan keringanan dalam iuran sosial bulanan Denny. Jika dikaitkan dengan konsep keadilan, hal yang didapat oleh Denny termasuk ke dalam jenis keadilan mana, teman-teman? Silakan. Baik, teman-teman, ya kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah B, yaitunya keadilan distributif. Nah, teman-teman semua, keadilan distributif atau keadilan itu sendiri atau keadilan yang biasa dipakai oleh orang-orang ada dua sebetulnya secara garis besar ya, keadilan komutatif dan keadilan distributif. Nah, sebetulnya di sila kelima yaitu yang keadilan sosial itu dua-duanya ini dipakai di Indonesia maupun yaitu yang komutatif atau distributif tadi. Nah, apa yang dimaksud dengan keadilan komutatif? Keadilan komutatif adalah keadilan yang diberikan secara sama rata atau sama banyak. Misalkan tentang pelayanan kesehatan, tentang pendidikan, tentang hukum dan segala macam ya, itu pasti keadilannya komutatif. Tidak ada yang boleh diberikan hak lebih ya daripada yang lain. Sementara itu ada namanya keadilan distributif. Keadilan distributif ini maksudnya teman-teman, keadilan yang didasarkan kepada sebesar apa kontribusi dari seseorang. Jadi dia akan didistribusikan berdasarkan kontribusi yang diberikan atau jasa yang diberikan seseorang atau kelompok. Nah, yang dilakukan Denny adalah suatu jasa ya kepada lingkungannya, maka kemudian dia mendapat semacam prioritas atau keringanan ya dalam hal ini berdasarkan kontribusi yang dia lakukan terhadap lingkungannya yang orang lain tidak lakukan. Gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Ketika sedang mengendarai kendaraannya memasuki sebuah jalan pasar, Gunawan dengan tidak sengaja menabrak ujung gerobak seorang pedagang. Mobil Gunawan mengalami lecet di daun pintu sebelah kanan. Meskipun demikian, Gunawan meminta maaf dan pedagang yang tertabrak juga meminta maaf. Hal ini mengikuti pemahaman bahwa setiap manusia sebagai makhluk Tuhan pasti melakukan kesalahan, terutama jika didasarkan dengan kebudayaan Timur. Situasi ini sesuai dengan sila keberapa, teman-teman? Silakan. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah B, yaitu sila kedua. Nah, sila kedua itu kan ada butirnya bunyi begini ya, mengembangkan sikap saling tengah rasa dan tepa selira. Kemudian mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, jadi sebetulnya yang dilakukan oleh Gunawan dan juga oleh orang yang di pasar itu adalah suatu kondisi universal sebetulnya bahwa setiap orang itu harus berdasarkan tindakannya pada hati nurani dan rasa kemanusiaan ya. Jadi kalaupun sebetulnya hal ini terjadi di Mesir misalnya atau terjadi di Kanada misalnya seperti itu ya hal ini akan menjadi pilihan yang paling baik. Maka dia bersifat universal dan terutama sekali sangat menunjukkan apa ya sisi manusiawinya yaitu saling tenggang rasa dan tepasi lidah ya. Jadi kalau ada kondisi seperti ini maka sebetulnya dia paling cocok memang dengan sila kedua dibandingkan yang lain. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Yanuar kedatangan dua orang tamu kantor dan dijamu makan siang di salah satu restoran. Ketika hendak membayar bil, Yanuar baru menyadari bahwa dompetnya ketinggalan. Pemilik restoran tersebut ternyata adalah juniornya sewaktu kuliah dan pernah berhutang budi kepada Yanuar. Junior ini sebetulnya memberikan diskon yang cukup besar. Namun Yanuar tetap meminta kwitansi berdasarkan harga yang telah didiskon. Sikap Yanuar ini sesuai dengan nilai apa, teman-teman? Nah, ini masuk ke nilai integritas ya. Oke, silakan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah A, teman-teman. Yaitu nilai jujur. Karena sebetulnya Yanuar ini bisa saja apa istilahnya membayar dengan harga yang didiskon, namun kwitansinya tetap eh, dengan harga yang sebelum didiskon. Ya. Namun kemudian Yanuar tetap meminta kwitansi berdasarkan harga yang didiskon dan bahkan dia tidak ingin mendapatkan apa ya gratis gitu ya karena juniornya ini pernah berutang budi ya. Dan itu menunjukkan bahwa nilai kejujuran ada dan dimiliki oleh Yanuar. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal nomor 10. Jennifer sedang menempuh pendidikan di Korea Selatan dan telah berteman dengan banyak warga lokal.
Salah satu kebiasaan yang membanggakan bagi Jennifer adalah membuat video mengenai masakan Indonesia. Hari ini, Jennifer akan membuat sebuah video yang menunjukkan betapa bervariasinya makanan Indonesia jika dibandingkan dengan makanan di Korea Selatan. Kebiasaan yang dilakukan Jennifer bisa dimasukkan ke dalam sifat apa nih, teman-teman? Silakan. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah A, teman-teman, yaitunya sifat nasionalisme. Nah, biasanya teman-teman akan, apa ya, akan bertanya, bedanya apa sih nasionalisme dengan patriotisme? Nah, dalam kasus ini, kalau kalau bisa disimpulkan dengan mudah ya, nasionalisme itu selalu berkaitan lebih ke arah konseptual, teman-teman. Jadi, nasionalisme itu tak mesti patriotisme. Tapi kalau patriotisme itu jelas dia mengandung nilai nasionalisme. Nah, patriotisme teman-teman lebih dekat kepada perilaku bela negara, perilaku yang mengutamakan Indonesia. Jika Indonesia itu apa istilahnya dihina gitu misalnya, maka kemudian muncul tindakan entah berupa debat atau berupa penyampaian argumentasi atau bahkan kemudian muncul dengan tindakan militer misalnya. Nah, itu patriotisme. Tapi kalau nasionalisme dia berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya konseptual, suatu kebanggaan, memakai batik, kemudian suka dengan makanan Indonesia, memperkenalkan makanan Indonesia dan sifatnya itu memang iklan ya. Ini sih iklan ya. Kalau patriotisme itu jelas ya, dia upaya yang real, upaya yang betul-betul praktis, implementatif dan itu ditunjukkan. Ya, kira-kira beda itu. Maka kemudian yang dilakukan Jennifer dengan memperkenalkan makanan Indonesia, membandingkan variasi makanan Indonesia dan menunjukkan kebanggaannya itu, nah itu lebih cocok menjadi sifat yang basisnya adalah nasionalisme. Gitu ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Gina terpaksa memberikan kabar keterlambatannya dalam rencana makan malam dengan beberapa orang teman SMU-nya karena tiba-tiba pimpinannya memberikan pekerjaan. Hal baiknya, Gina bisa mengerjakan pekerjaan tersebut di rumah. Akan tetapi setelah memeriksa detail pekerjaan dan tenggat waktu yang tersisa, Gina sepertinya tetap tidak bisa menghadiri makan malam tersebut. Selain itu, Gina sudah bertekad untuk begadang pada malam hari ini. Apa yang dilakukan Gina berkaitan dengan nilai apa, teman-teman? Silakan. Baik, sudah ketemu jawabannya. Jawabannya adalah D, yaitunya kerja keras ya. Nah, memang ada ya di dalam pembahasan nilai-nilai integritas ini apa ya? hmm, Tipis-tipis banget gitu ya, sayatannya tipis-tipis banget. Nah, mungkin dalam hal ini teman-teman bisa mungkin agak ragu misalnya antara disiplin, kerja keras atau tanggung jawab ya. Kalau jujur dan mandiri kan agak jauh ya. Nah, jadi mengapa kerja keras? Karena pertama, Gina jelas atau pimpinannya jelas tidak disiplin. Karena menghubungi atau memberikan pekerjaan di waktu di jam yang bukan jam kantor gitu ya. Nah, kenapa tidak tanggung jawab? Nah, tanggung jawab ini teman-teman lebih kepada penyelesaian persoalan. Jadi penyelesaian persoalan yang kemudian muncul entah oleh person itu atau person yang berada di bawahnya. Nah, kemudian ada upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi. Nah, itu tanggung jawab. Tapi kalau kondisinya seperti yang dilakukan oleh Gina, dia lebih mementingkan bagaimana sih secepatnya selesai pekerjaan ini, bagaimana bisa mencapai target sasaran gitu misalkan. Nah, itu kerja keras ya. Itu dulu. Oke, kita lanjut ya. Nanti ada beberapa soal yang akan memperkaya pemahaman kita. Lanjut ke soal nomor 12. Imam meminjam peralatan komputer kepada Dedi beberapa hari yang lalu dan berjanji akan mengembalikannya pagi ini. Dengan tak terduga, hujan tidak berhenti turun semenjak subuh, sehingga Imam terpaksa menempuh kondisi tersebut untuk mencapai rumah Dedi. Sikap yang ditunjukkan oleh Imam sesuai dengan nilai apa nih teman-teman? Silakan. Baik, kita lihat ya jawabannya. Jawabannya adalah yaitunya nilai disiplin. Nah, di sini baru kelihatan ya bahwa
jam berapa atau kapan gitu ya janjinya imam ini untuk mengembalikan peralatan. Nah, dia tetap melakukan itu atau menempuh kondisi apapun sehingga dia tetap menempati janjinya itu. Nah, itu menandakan bahwa imam adalah seorang yang disiplin. Oke. Oke, kita lanjut ya soal berikutnya. Soal nomor 13. Henny bekerja sebagai penanggung jawab bagian akhir untuk kualitas dari produk yang dikeluarkan oleh kantornya. Pada saat sedang bertugas, Henny menemukan ada cacat dari bagian pembungkusan. Kebetulan yang bertanggung jawab di bagian tersebut adalah rekan satu tempat kuliahnya dulu dan sekaligus yang memberikan informasi pekerjaan ini dulu kepada Henny. Meski demikian, Henny tetap memberikan kritikan dan teguran walaupun kemudian tampak keterkejutan dari rekannya itu atas sikap Henny. Manakah nilai integritas berikut ini yang sesuai dengan tindakan Henny? Silakan teman-teman. Baik, sudah ketemu jawabannya? Kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah C, berani, teman-teman. Nah, di sini mungkin yang agak mirip justru apa? Kejujur ya, kemudian bertanggung jawab, kemudian berani. Nah, mengapa kok berani? Nah, kalau bertanggung jawab, kita tidak melihat ya, mengapa tidak bertanggung jawab gitu? Karena tidak melihat ada hubungan antara Henny dengan temannya. Jadi mereka ini berada di bidang yang beda sebetulnya, jadi divisi yang beda ya. Henny sebagai penanggung jawab bagian akhir nih, bagian mungkin apalah mungkin ya, mungkin pembungkusan atau mungkin quality control, tapi dia tidak terpaut langsung dengan temannya yang bukan bawahannya, maka dia tidak mungkin bertanggung jawab. Nah, kemudian ketika dia memberikan kritikan, teguran, padahal yang memperkenalkan bidang ini atau bidang pekerjaan ini kepada Henny adalah temannya ini, dia tetap melakukan itu. Berarti dia menunjukkan bahwa dia memiliki keberanian. Jadi dia tidak takut, dia tidak goyah pada hal-hal yang mungkin saja menghalangi ya sebetulnya keinginan Henny untuk tetap menegur itu. Nah, ini sama ya, misalkan ada security atau satpam yang kemudian membuat uh, semacam apa ya, dia memberhentikan gitu, memberhentikan, menyetop mobil ya, mau keluar atau mau masuk ke kantor yang dia tidak kenali. Tapi ternyata di dalamnya direktur, dia tetap harus meminta dia tetap meminta surat-surat misal atau segala macam yang berkaitan dengan mobil itu. Dan itu adalah perbuatan yang berani ya. Dan bukan tanggung jawab itu ya, tapi berani. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal berikutnya, soal nomor 14. Seorang jurnalis asing menuliskan kondisi tentang suara azan di Indonesia yang saling saut-menyaut di waktu subuh hari. Bahkan beberapa masjid besar di Indonesia berdiri bersebelahan dengan gereja atau tempat ibadah dari agama yang berbeda. Jurnalis ini mengatakan bahwa toleransi telah menjadi wajah yang lumrah di Indonesia. Hal ini menunjukkan tentang apa nih teman-teman? Silakan. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah B, teman-teman, yaitunya identitas nasional. Nah, mengapa kok identitas nasional? Ya, karena identitas nasional itu maksudnya adalah sesuatu yang telah dianggap sebagai jati diri bangsa, ya. Jadi ketika orang mengenal ini, oh ini orang Indonesia, oh ini orang Amerika, oh ini orang Korea, misalkan ya, oh ini orang Jepang. Kalau mereka membungkuk kemudian bekerja dengan sangat rajin, disiplin semacam, oh ini orang Jepang gitu ya. Nah Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang toleran, ya dengan masjidnya di sini gereja, di sini wihara misalnya seperti itu. Tapi mereka tidak ada semacam ketakutan gitu misalkan ya, diserang atau apalah dan segala macam. Nah ini sesuai dengan jati diri. Jadi ketika orang menyebut ini, oh ada tuh negara ya yang di sebelahnya itu gereja, sebelahnya itu masjid bergandengan, kadang loncengnya bersautan dengan azan dan segala macam. Oh itu Indonesia kayaknya. Nah itu maksudnya adalah identitas nasional. Nah mengapa kok nggak kebudayaan bangsa? Kebudayaan bangsa itu lebih kepada bagaimana banyaknya atau jumlah-jumlah dari kebudayaan yang ada. Nah, maka orang menyebut misalnya, oh itu kebudayaan yang bangsa Indonesia. Oh itu salah satu kebudayaan bangsa Indonesia. Oh itu kebudayaan bangsa Brunei misalnya seperti itu. Dan tidak mesti ada suatu keunikan di situ. Keunikan bisa jadi sama. Mungkin orang bilang oh itu kebudayaannya bangsa Melayu. Jadi bisa saja di Indonesia, di Brunei atau di Malaysia misalnya seperti itu. Nah kalau identitas nasional dalam hal ini ada kata-kata nih wajah yang lumrah di Indonesia gitu di soalnya ya.
maka dia terkait dengan identitas nasional yang artinya adalah jati diri bangsa Indonesia yang dikenali dengan mudah oleh bangsa lain. Nah, itu identitas nasional ya. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal nomor 15. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Berikut ini adalah motivasi warga negara untuk ikut serta dalam membela negara Indonesia, kecuali yang mana nih teman-teman? Silakan teman-teman dibaca dengan cukup ini ya, cukup bagus analisisnya. Oke, silakan. Oke, kita coba lihat ya jawabannya. Jawabannya adalah E, teman-teman. Ancaman globalisasi terhadap kebudayaan bangsa Indonesia. Oke, kalau seandainya ada yang bilang, wah itu sebetulnya semuanya benar tuh. A, B, C, D, dan E gitu ya. Namun, yang paling mengena, ya kalau kalau yang jelas ya kita lihat ya, mengapa kok Indonesia harus dibela? Kan gitu kira-kira pertanyaannya. Pertama itu karena kita kaya sumber daya alam. Kalau kita tidak membela, tidak membentengi ini, maka akan diambil. Sudah dijaga pun sekarang masih banyak yang bisa ngambil ya. Kemudian letak geografis yang sangat strategis. Jadi ini untuk kalau kita punya sesuatu yang bagus, maka kemudian kita harus membela itu, menjaga itu. Kemudian pengaman sejarah. Nah, ini maksudnya adalah motivasi kebersatuan bangsa. Nah, tinggal D atau E. Nah, mengapa kok kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini lebih bisa dijadikan motivasi daripada ancaman globalisasi terhadap kebudayaan Indonesia? Nah, ancaman globalisasi terhadap kebudayaan bangsa Indonesia, dia bukan sesuatu yang akan menimbulkan sikap bela negara. Tapi kita akan cenderung pasif ya dengan hal ini karena kebudayaan bangsa Indonesia dia akan memfilter dengan sendirinya. Namun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kalau seandainya ini tidak diperhatikan, tidak dijadikan motivasi, maka kemungkinan kita akan tertinggal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ini justru lebih krusial kalau dibandingkan dengan opsi E ya. Nah, kalau di pembahasan juga dikatakan bahwa sebetulnya memang motivasi dalam membela negara dan ini muncul sebetulnya di dalam surat edaran dan dalam modul-modul yang ada ya, bahwa ada nih beberapa yaitu pengalaman sejarah perjuangan bangsa, letak geografi Indonesia strategis, kekayaan sumber daya alam, kemajuan pengetahuan, teknologi, keadaan penduduk yang besar, dan kemungkinan timbulnya bencana perang. Ini adalah faktor-faktor yang harusnya memotivasi timbulnya semangat bela negara. Nah, selain itu, maka sebetulnya tidak masuk secara terstruktur ya. Jadi boleh untuk diabaikan ya dalam. Jadi yang ini saja teman-teman dihafal karena ini saya ambil dari jawaban modul ya, dari modul dan telah dikenal di TANAS dan kemudian juga di apa istilahnya sumber-sumber pertahanan Indonesia. Oke ya. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal berikutnya. Soal nomor 16. Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dari masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang dibunyikan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, usulan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden ini harus diajukan dalam bentuk permintaan kepada siapa, teman-teman? Nah, silakan. Baik, kita lihat jawabannya, teman-teman. Jawabannya adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, kok Mahkamah Konstitusi? Oke, kita lihat ya. Jadi sebetulnya ini ada langsung di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Presiden dan Wakil Presiden bla 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 diberhentikan jika telah melakukan pelanggaran hukum tertentu. Kemudian pada pasal 7B ini 7 ya. Pasal 7B ayat 1 disebutkan bahwa usul pemberhentian hanya boleh diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut. Nah, kita lihat ya, dalam pilihan yang ada itu ada Mahkamah Agung, MPR, DPR. Nah, kalau jelas sekali bahwa DPR dan MPR ini tidak mungkin, ya, maka dia dicoret ya. Ini udah jelas nih, tidak. Kemudian MPR juga enggak, karena belum mencapai. Maka kemudian BPK juga dia keuangan. Jadi satu sisi saja dari pelanggaran. Makanya tersisa adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, lalu mengapa kok Mahkamah Konstitusi? Mengapa bukan Mahkamah Agung? Nah, Mahkamah Konstitusi seperti yang kita ketahui teman-teman,
memang mengatur atau berwenang di dalam pemutusan yang berkaitan dengan partai politik, misalkan, kemudian juga tentang bagaimana memperhatikan draft undang-undang, apakah sesuai dengan undang-undang dasar atau tidak, dan segala macam. Nah, dalam hal ini, teman-teman, memang Mahkamah Konstitusi juga berhak untuk memutus. Jadi, dia sampai pada hal memutus. Jadi, tidak lagi memberikan rekomendasi. Nah, sebetulnya lebih gampang kalau Mahkamah Agung ini di sini ya. Yang agak repot itu misalkan Komisi Yudisial. Nah, karena apa? Mungkin dia akan membingungkan teman-teman ya, karena Komisi Yudisial kan tentang hal etik ya. Jadi bisa-bisa aja gitu dibayangkan. Nah, selain seandainya nanti pasal 7A dan 7B ini belum teman-teman hafal ya, maka mengapa Mahkamah Konstitusi? Karena memang ada unsur nih, seperti yang ditulis di sini, ada unsur memeriksa, kemudian mengadili, dan kemudian memutus pendapat DPR tersebut. Dan itu hanya mungkin dilakukan dalam bentuk wewenang dari Mahkamah Konstitusi, bukan Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung ya. Maka jawabannya adalah Mahkamah Konstitusi. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal berikutnya. Soal nomor 17. Dewan Pertimbangan Agung dibentuk dengan fungsi memberikan masukan, pertimbangan, dan menjawab pertanyaan Presiden terkait pembangunan dan sektor lain. Fungsi ini tetap dinilai penting, namun tidak lagi terlalu efektif, sehingga bab mengenai DPA dihapuskan dan penjelasan mengenai fungsinya dipindahkan ke bab 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang apa, teman-teman? Nah, ini kalau hafal bab 3 ya, akan bisa... Oke, silakan. Baik ya, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C, yaitu yang kekuasaan pemerintah. Jadi taruhlah dulu kita nggak ngerti bab 3 nih. Kita nggak paham ya, nggak hafal gitu ya. Nah, sebetulnya teman-teman, ini kan semua nama-nama bab ya, bab bentuk dan kedaulatan, bab majelis perbuatan pemusyawaratan rakyat, kemudian bab kekuasaan pemerintah, kemudian Kementerian Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat. Mungkin aja nih teman-teman, oh ini 1, 2, 3 gitu, ada yang memikir seperti itu. Tapi lebih dari itu teman-teman, fungsi dari DPA ini kan dialihkan, jadi bukan dihapuskan begitu saja, tapi fungsinya yaitu memberikan masukan, pertimbangan, dan menjawab pertanyaan Presiden terkait pembangunan sektor lain, itu masih ada ya di pasal terakhir dari bab 3. Maka yang paling mungkin, jelas ini tidak mungkin, bentuk kedaulatan terlalu dasar, kementerian, dia tidak masuk dalam kementerian ya. Kemudian DPR juga tidak berkaitan dengan advising dari kepada presiden. Maka yang mungkin adalah bab atau hal pertimbangan agung atau fungsi dari pertimbangan ini ada di dalam atau diatur di dalam kekuasaan pemerintah. Itu dari logikanya ya. Jadi nggak mungkin masuk karena kan dia tidak jadi dewan, jadi tidak lagi berada di atas atau berbarengan dengan presiden, tapi tetap fungsinya itu memberikan masukan. Maka dia pasti masuk di dalam presiden. Paling yang agak meragukan itu adalah C atau D, kekuasaan pemerintahan atau Kementerian Negara. Namun, dia pun tidak menjadi menteri, jadi tidak ada menteri pertimbangan agung ya. Jadi, jelas bukan di sini, tapi masuk di dalam kepresidenan. Nah, presiden dan wakil presiden itu sebetulnya, teman-teman, nama lain dari pemerintah. Maka dia masuk ke pemerintah ya. Nah, di sini ada ya, kekuasaan pemerintah. Bab 3 di paling bawah ya, pasal paling bawah. Oke, kita lanjut teman-teman, soal nomor 18. Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan dengan seksama namun hanya dalam waktu yang cukup singkat. Oleh karena itu, beberapa hal mendasar belum sempat dirumuskan secara menyeluruh dan komprehensif. Hal ini jugalah yang menjadi dasar bagi penggunaan UUDS dan rencana pembuatan konstitusi baru yang diamanahkan kepada Dewan Konstituante. Berdasarkan sudut pandang ini, Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar baru efektif dijadikan sebagai konstitusi RI semenjak tahun berapa, teman-teman? Silakan. Oke, kita coba lihat ya jawabannya. Jawabannya adalah C, yaitu semenjak tahun 1959 atau bertepatan dengan pengeluaran dekret presiden. Nah, mengapa kok gitu ya? Jadi 1945 itu apa sih hingga kemudian 1959 baru. Nah, seperti yang kita tahu bahwa terdapat banyak sekali dinamika dalam sejarah Undang-Undang Dasar. Nah, dari tahun 1945 kemudian sampai 1947 itu kita dirongrong ya oleh Belanda, maka kemudian penggunaan dari Undang-Undang Dasar ini tidak efektif sama sekali. Kemudian hingga tahun 1949 masih kita sempat ada RIS di situ ya. Kemudian setelah itu
dinilai 1950 muncul penggunaan Undang-Undang Dasar sementara. Dan ada amanah yang dititipkan kepada Dewan Konstituante karena Indonesia telah melakukan pemilihan umum yang pertama, maka dianggap secara politik sudah masanya untuk membuat sebuah konstitusi baru. Namun hingga tahun 1959 itu tidak ada satu draft pun yang cukup fix untuk dianggap sebagai draft yang bisa diajukan sebagai undang-undang dasar pengganti undang-undang dasar 1945. Maka kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satunya berisikan penggunaan kembali undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia, dan itu terus diterima hingga hari ini. Walaupun ada amandemen yang terjadi dimulai pada tahun 1999 ya. Jadi baru benar-benar efektif itu adalah penggunaan setelah dekret presiden di tahun 1959. Oke ya, kita lanjut teman-teman ke soal nomor 19. Ketika berkunjung ke rumah salah seorang rekan sekantornya, Anton terpaksa harus mencari toilet umum karena tidak satu pandangan dengan bentuk dan tata letak kamar mandi rekannya tersebut. Menurut keyakinan dan kepercayaannya, letak kamar mandi tersebut kurang sesuai dan membawa dampak buruk bagi masa depan orang-orang yang berada di rumah tersebut. Pandangan Anton ini cukup menyinggung perasaan rekan tersebut. Situasi ini bisa dihindari andai Anton dapat memahami dengan lebih baik norma apa, teman-teman. Silakan. Oke, kita coba lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah B, yaitunya norma kesopanan. Nah, mengapa kok norma kesopanan sih gitu ya? Kenapa kok nggak norma adat istiadat atau agama gitu, karena ada kata keyakinan. Oke, seperti yang pernah kita bahas bahwa norma kesopanan itu menunjukkan tentang bagaimana kondisi yang berbeda kemudian dipahami dengan baik. Jadi di situ maksudnya adalah ada hal-hal atau aspek-aspek kesopanan yang harus diperhatikan oleh setiap orang. Walaupun mungkin ketika itu dilakukan tidak ada punishment ya atau reward ya terhadap itu. Dia cuma menghargai saja, tapi tetap nanti ada indikasi yang sifatnya personal. Yaitu misalkan orang-orang itu tidak menyukai dia lagi, tidak mengajak dia ngomong, tidak mengindahkan dan segala macam. Nah itu kesopanan ya. Dia satu tingkat lah di atas norma kesusilaan. Ya, oke, kita lihat soal berikutnya. Oke, soal nomor 20. Malam Jumat dinilai sebagai malam yang sakral dalam salah satu keyakinan keagamaan di Indonesia. Kondisi ini membuat acara-acara yang mengundang keramaian tidak boleh dilaksanakan di malam tersebut. Salah satu dampak yang pernah terjadi adalah pembatalan konser musik yang terjadi di salah satu wilayah Indonesia. Kondisi ini berkaitan dengan norma apa nih, teman-teman? Silakan. Baik, ya kita lihat jawabannya. Norma C, yaitunya adat istiadat. Nah, kok nggak kesopanan lah juga nih, gitu misalkan ya. Nah, kalau adat istiadat ini memang terkadang itu basisnya hukum agama, terkadang ada basisnya adat istiadat. Tapi dalam hal ini, karena memang tidak ada keharusan yang mengikat sebagaimana agama, walaupun ada kata malam Jumat dan itu berkaitan dengan keyakinan salah satu agama di Indonesia, namun lebih kepada suatu keyakinan yang sudah menjadi adat di situ. Buktinya adalah biasanya kalau hal ini dilanggar itu ada pemberian sanksi sosial, sanksi adat gitu ya. Nah, seperti ini kisah nyata ya. Ada satu band gitu yang kemudian tidak jadi nampil dan kemudian mendapat sanksi adat membayar dalam bentuk hewan dan makanan kalau tidak salah waktu itu, karena dia melanggar hukum adat uh, atau standar adat yang ada di daerah tersebut. Oke teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal nomor 21. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia adalah pintu gerbang berdirinya negara Indonesia. Naskah proklamasi dengan demikian menjadi dokumen pertama yang memperlihatkan keinginan bersama dari bangsa Indonesia. Naskah asli proklamasi yang bersejarah ini ditulis tangan oleh siapa, teman-teman? Baik, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah B, yaitunya Insinyur Soekarno. Jadi memang naskah proklamasi ini sebagai naskah utama ya, dan naskah pertama sebetulnya di dalam berdirinya bangsa Indonesia. Nah, itu sebetulnya akan menggunakan, jadi pada waktu proklamasi itu akan menggunakan naskah dari Piagam Jakarta, yaitunya yang sekarang kita kenal dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun kemudian karena kalau yang saya baca di biografi Bung Hatta, karena tidak ada satupun
anggota PPKI yang banyak itu membawa teks dari Piagam Jakarta, maka kemudian diputuskan ada beberapa orang tokoh untuk membuat atau merumuskan teks proklamasi. Nah, tokoh-tokoh tersebut ada yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Pak Ahmad Subarjo, Soekarni, dan Sayuti Malik. Nah, pada awalnya Bung Karno itu meminta Bung Hatta untuk menuliskan naskah proklamasi karena dianggap paling terstruktur bahasanya gitu ya. Namun kemudian Bung Hatta mengatakan kalau memang begitu akan lebih baik Bung Hatta yang mendiktekan agar kemudian ditulis oleh Bung Karno. Jadi itu ceritanya teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal nomor 22. Jika seorang anak lahir di negara yang menganut ius soli dan anak tersebut terlahir dari kedua orang tua yang berasal dari negara berasas ius sanguinis, maka jenis kewarganegaraan yang akan didapat oleh sang anak adalah apa? Nah, silakan teman-teman. Oke, kita coba lihat. Jawabannya adalah bipatrid. Mengapa demikian? Nah, sebenarnya gampang ya dalam memutuskan memutuskan apakah apatrid, patrid atau multipatrid sekalipun. Yang jelas itu adalah ketika anak lahir dari orang tua yang berasal dari negara dengan asas ius sanguinis ini, sudah jelas teman-teman bahwa dia tidak berkewarganegaraan. Jadi pasti berkewarganegaraan, baik dia lahir nanti di negara yang berasas ius soli maupun yang sama-sama ius sanguinis. Karena apa? Karena anak sudah langsung melekat kepada orang tuanya. Nah, kemudian kalau dia berada di negara yang menggunakan asas ius soli, maka itu akan ada potensi nambah ya. Maka tawaran awal dari kewarganegaraan si anak adalah bipatrid atau kewarganegaraan ganda. Nah, ini berbeda kalau seandainya anak itu lahir dari kedua orang tua yang negara orang tuanya ini menggunakan asas ius soli. Nah, ini agak riskan, kecuali kemudian bahwa anak ini lahir di negara yang juga menggunakan asas ius soli, maka kemungkinan lain adalah dia akan menjadi apatrid kalau dia berasal dari orang tua yang eh, berasal dari negara yang menggunakan ius soli. Tapi kalau ius ini seperti di soal ini sudah jelas dia pasti berkewarganegaraan, jadi nggak mungkin apatrid ya. Nah kemudian ternyata ius soli. Nah ius soli ya berarti nambah lagi potensi dari kewarganegarannya dan dia kemungkinan akan ditawarkan kewarganegaraan ganda ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke soal nomor 23. Setiap orang Indonesia memiliki pandangan mengenai kewajiban untuk percaya pada ketuhanan yang Maha Esa meskipun dalam bentuk pengakuan yang berbeda-beda. Hal ini didasarkan kepada fakta bahwa salah satu kodrat manusia memang berbeda-beda untuk kemudian mampu memandangnya sebagai sebuah keadaan yang dikehendaki dengan sifat kesamaan. Pandangan ini sesuai dengan salah satu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu apa, teman-teman? Silakan. Oke, kita akan lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah A, yaitu ya common denominator. Jadi kalau seandainya kita lihat, ada 4 prinsip utama ya dari Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah common denominator, yang kedua adalah konvergen, yang ketiga adalah universal, dan yang terakhir adalah inklusif. Nah, tapi biasanya nih teman-teman akan agak ini di common denominator dan di konvergen. Nah, bedanya apa? Kalau common denominator itu pasti tentang kesamaan. Jadi bahwa ada dasar berbeda-beda, kemudian menunjukkan itu kesamaan. Ya. Nah, kalau konvergen ini teman-teman nanti istilah yang muncul adalah satu. Jadi banyak ragam, banyak ini, tapi maksudnya adalah satu. Nah, atau banyak ragam, banyak keyakinan, banyak suku, kemudian itu bisa dipandang menjadi satu. Nah, itu konvergen. Jadi bedanya yang ini sama, kombinator ini sama, kemudian konvergen ini satu, gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal nomor 24. Untuk mewujudkan tujuan nasional ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan proyeksi atau pandangan yang jelas, sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, tentu saja dibutuhkan keterikatan yang jelas, sehingga mampu menyentuh aspek-aspek mendasar yang ada mengenai pencapaian di masa depan Republik ini. Pernyataan di atas sesuai dengan salah satu landasan dari Wawasan Nusantara, yaitu apa, teman-teman? Silakan. Oke, ya kita kasih sedikit lagi ekstra waktu ya. Oke, jawabannya adalah C, teman-teman, yaitu landasan nasional.
Sebetulnya dari soal yang cukup panjang ini, teman-teman akan bisa melihat bahwa di sini ada proyeksi dan pandangan. Proyeksi dan pandangan itu maksudnya ya visi. Ya, visi itu kan penglihatan ya, pandangan ya. Itu pertama alasannya. Yang kedua adalah masa depan. Nah, visioner bisa kata-kata seperti itu ya. Jadi maksudnya orang yang mengerti dengan cepat tentang apa yang mungkin akan terjadi dan kemudian dia mengantisipasinya. Itu visioner. Maka visional di sini ya dalam hal ini adalah ini. Nah, kalau kita lihat landasan-landasan itu, landasan visional dari wawasan Nusantara apa? Yaitu ya wawasan Nusantara itu sendiri. Berarti maksudnya adalah landasan pandangan yang berhubungan dengan masa depan Republik Indonesia itu adalah geopolitik itu sendiri. Ya, bahwa kita punya namanya geopolitik ya, khas Indonesia yang kita sebut dengan wawasan Nusantara. Ini berkaitan dengan bagaimana kita memandang adanya politik berdasarkan teritorial atau berdasarkan wilayah. Nah, itu intinya ya. Nah, konsepsional lalu apa bedanya? Konsepsionalnya maksudnya adalah framework atau cara pikir, bingkai pikiran kita gitu ya. Jadi scope dari wawasan Nusantara itu sendiri. Ya, wawasan dari geopolitik itu kemudian lingkupnya apa aja sih? Nah, lingkupnya itu disatukan oleh ketahanan nasional untuk kemudian diterjemahkan di dalam hal-hal yang lebih operasional ya, hal-hal yang jelas per tahunnya bagaimana, per 5 tahunnya bagaimana, per 10 tahunnya bagaimana di dalam GPAN. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 25. Membicarakan mengenai ideologi akan selalu terkait dengan raksasa-raksasa pemikiran dunia. Pancasila barangkali adalah sebuah ideologi yang mencoba berdiri di tengah-tengah pergulatan idealis tersebut. Poin terpenting yang menjadi perbedaan kunci dari ideologi Pancasila terhadap ideologi liberal dapat ditemukan dalam salah satu pernyataan di bawah ini, yaitu, silakan teman-teman, take your time ya. Jadi bolehlah agak lama gitu ya, karena ini hot baik di soal maupun di opsi. Oke, jadi ada kata-kata di sini ya, perbedaan kunci dari ideologi Pancasila. Nah, terhadap kan itu, terhadap ideologi liberal. Jadi terhadap ideologi liberal ini pengkhususan ya dari instruksi. Oke, kita lihat jawabannya ya teman-teman. Jawabannya adalah B, yaitunya Pancasila mempertimbangkan keseimbangan harmonis antara kebutuhan individual dan komunal warga negaranya. Nah, sebetulnya dengan adanya perbedaan kunci tadi, maka titiknya adalah Pancasila itu memulai kalimat gitu ya. Jadi kalau kita punya di sini ada B, C, dan E. Nah, antara B, C, dan E ini mana yang kemungkinan kita bisa coret? Kita coba lihat dari bawah ya. Pancasila mampu menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal adalah sesuatu yang pantas dilestarikan. Oke, ini betul juga, tapi agak kurang nyambung. Maka tinggal dua sebetulnya antara B dan C. Nah, C kita lihat Pancasila ideologi yang berasal dari gabungan-gabungan terbaik dari seluruh ideologi yang ada di dunia. Oke, mungkin benar lah ya. Karena salah satu sifat Pancasila adalah eklektif. Jadi dia mengambil ideologi-ideologi yang ada. Tapi karena di sini ada tambahan pengkhususan dari instruksi tadinya itunya terhadap ideologi liberal, dan kita tahu bahwa ideologi liberal itu sangat berkaitan dengan kebutuhan individual warga negara. Jika dibandingkan dengan kebutuhan komunal, maka yang cocok adalah dan yang lebih khusus adalah B. Jadi jawabannya adalah B, gitu ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 26. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengalami proses yang cukup panjang walaupun dinilai cukup efektif. Pada setiap kali proses amandemen dilakukan terdapat sudut pandang atau perspektif khusus yang diberikan agar prosesnya tetap dijaga secara baik dan terfokus. Dalam salah satu tahap, dibahaslah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, dan lain-lain yang terjadi pada amandemen tahun titik-titik. Silakan teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan lihat jawabannya. Jawabannya adalah D, yaitu tahun 2001. Nah, kalau kita lihat di pembahasan, memang pada tahun 2001 ini ada amandemen yang berkaitan dengan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, dan kekuasaan kehakiman. Dan ada beberapa hal lain. Namun, teman-teman, tadi kan tidak muncul ya kedaulatan negara. Namun, bentuk dan kedaulatan negara ini diubah, maka kewenangan MPR itu juga berubah, termasuk kepresidenan. Karena sebagaimana yang kita tahu, mengapa kok urusan pemerintahan ini atau kekuasaan pemerintahan ini kemudian diubah
dilakukan amandemen gitu ya. Salah satu alasannya karena memang ada namanya executive heavy atau ada kekuatan yang terlalu besar di sisi eksekutif ya, di kewenangan eksekutif. Nah, kemudian hal itulah yang diubah, yang direvisi, disesuaikan. Nah, karena kalau kita membaca berkaitan dengan kekuasaan presiden, pemerintahan ini, dalam hal ini kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, dan itu terjadi di tahun 2001, maka itu berarti sama dengan amandemen yang ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dan menurut saya di amandemen ketiga inilah memang terjadi semacam perubahan-perubahan pokok ya. Jadi perlu teman-teman untuk uh, ya mengingat-ingat ya, mengingat-ingat dan menghafal apa saja yang diubah di amandemen ketiga ini. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal nomor 27. Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, yaitu Pak Juanda Kartawijaya, telah memberikan jasa yang luar biasa bagi terwujudnya keutuhan wilayah NKRI. Deklarasi inilah yang menjadi dasar penerbitan Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS tahun 1982. Berikut ini pernyataan yang paling sesuai dengan capaian yang bermula dari Deklarasi Juanda. Silakan teman-teman. Baik, kita coba ya. Lihat jawabannya. Jawabannya adalah C, teman-teman. Yaitu berhasil merealisasikan prinsip-prinsip negara kepulauan atau archipelagic state ya. Jadi memang yang paling penting, jadi di sini sebetulnya ada beberapa B dan C lah yang mungkin ya, yang mungkin cocok dengan pilihan ini. Tapi kemudian kita ingat bahwa zona eksklusif ekonomi itu tidak akan mungkin muncul ya di dalam penerimaan internasional kalau seandainya prinsip-prinsip negara kepulauan itu atau archipelagic state itu tidak diterima terlebih dahulu. Nah, jadi yang paling sesuai dengan capaian yang dihasilkan dan embrionya itu dari deklarasi Juanda adalah uh, Indonesia bisa meyakinkan dunia internasional tentang prinsip-prinsip negara kepulauan bahwa laut itu bukan pemisah pulau, tapi laut itu berarti juga penggabung atau penghubung dari pulau-pulau sehingga mereka itu bisa menjadi satu negara kesatuan gitu ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 28. Menjaga eksistensi negara dan elemen-elemen utama yang menjadi dasar pendirian sebuah negara adalah tugas penting yang harus ditunaikan. Alasan untuk hal ini tentu saja karena tujuan nasional tidak akan terwujud jika elemen-elemen utamanya hilang. Pemastian akan eksistensi negara dalam cakupan ini dikenal dengan istilah tugas titik-titik negara. Silakan teman-teman. Oke, kita lihat ya jawabannya adalah tugas esensial negara. Jadi pembagian utama dari tugas itu kan dua ya, tugas esensial dan tugas fakultatif. Nah, kalau tugas esensial tuh atau yang bisa kita bilang sebagai tugas asli dari negara adalah menjaga eksistensi negara. Nah, apa aja eksistensi negara itu elemennya? Yaitu wilayah tadi, rakyat, dan pemerintah. Termasuk di situ konstitusinya atau undang-undang dasarnya. Maka itu adalah tugas esensial dari negara. Sementara kalau tugas fakultatif itu dia berkaitan dengan hal-hal seperti kesejahteraan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hal-hal yang memang apa istilahnya tergantung dan bisa dibagi-bagi. Jadi kalau tugas esensi ini maksudnya kan tugas yang asli dan itu tentang seluruhnya. Jadi kalau memang nggak ada istilah negara manapun yang akan mengorbankan sisi ini gitu ya. Tapi kalau tugas-tugas fakultatif itu dan yang bisa dibagi di apa istilahnya didistribusikan seperti pendidikan itu kan bukan tugas hakiki dari negara. Jadi ada negara yang tidak menjadikan kesehatan sebagai apa tugasnya atau pendidikan tidak menjadi tugasnya dan segala macam. Nah, itu gambarannya ya. Jadi kalau berkaitan dengan eksistensi wilayah, rakyat, dan pemerintah itu pasti tugas esensial, tapi kalau kesejahteraan, kesehatan, pendidikan itu tugas fakultatif. Oke ya, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 29. Hubungan antar sila terdiri dari hubungan yang unik karena bersifat hierarkis dan organis. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa antara satu sila dan sila lainnya terdapat hubungan saling mempengaruhi. Secara organis, sila manakah yang menjadi dasar aplikatif? Ya.
sehari-hari bangsa Indonesia dari upaya kemanusiaan yang adil dan beradab. Silakan teman-teman. Oke, kita akan lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah sila ketiga. Oke, pertanyaannya clear ya. Sila mana yang menjadi dasar aplikatif dari upaya kemanusiaan yang beradab? Berarti ini sila kedua. Jadi sila mana yang menjadi dasar aplikatif dari sila kedua? Nah, seperti yang kita pernah bahas, eh, sila sila itu bersifat hierarkis. Nah, dalam hal hierarkis ini berarti maksudnya adalah ada jenjang di situ ya. Kemudian organis, organisme maksudnya tidak bisa dipecah, jadi akan saling mempengaruhi. Nah, yang paling mempengaruhi setiap sila itu adalah sila-sila yang terdekat dengannya. Dalam hal ini, maka yang paling dekat adalah sila pertama dan ketiga. Nah, lalu dasar aplikatif, berarti dasar sehari-hari, dasar implementatif ya. Kalau kita anggap itu sila pertama, dia memang menjadi dasar, tapi bukan dasar aplikatif, tapi dasar konsepsi ya, atau dasar framework. Karena apa? Karena kalau kemanusiaan dia masih berkaitan dengan manusia, ya. Kalau pertama ini kan dia berkaitan dengan Tuhan dan sisinya itu sisi yang lebih tinggi dari manusia. Maka kemudian untuk menjadikan dia aplikatif dalam sehari-hari, dan ini ada kata-kata bahasa Indonesia di sini, maka yang paling cocok adalah sila ketiga. Karena dari sila 3, 4, 5 ini jelas milik Indonesia banget ya. Kalau ini kan masih misi internasional, ini malah milik lebih tinggi dari itu ya. Jadi kalau dia ditanyakan tentang dasar aplikatif dari sila kedua, maka jawabannya adalah sila ketiga. Oke ya. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal terakhir ya, soal nomor 30. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional yang dimaktubkan di dalam lambang negara. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa kepentingan nasional akan selalu melekat dalam semboyan ini dan juga mengarahkan bangsa Indonesia. Berdasarkan ini, fungsi utama dari keberadaan Bhinneka Tunggal Ika adalah apa, teman-teman? Nah, ini sebetulnya sangat mudah ya, kalau dilihat dari filosofi. Oke, silakan teman-teman. Oke, ya, udah dapat jawabannya. Ya, saya tambah sedikit lah ekstra waktu ya. Oke, kita lihat jawabannya adalah C, yaitu landasan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada beberapa hal yang mungkin bisa opsi diambil di sini ya. Bisa A, perlambangan dari identitas nasional, bisa juga berarti bahwa persatuan ini sesuatu yang bahkan jauh. Lalu kenapa kok nggak B, ketentuan umum? Ini operasional, dia masuk ke lambang negara. Di situ ada Pancasila, jadi ini nggak sesuai karena operasional. Jadi B enggak. Kemudian D kenapa enggak juga? Nah, toleransi ini salah satu bagian saja dari nilai-nilai yang ada di lambang negara kita. Lalu C, mengapa harus C? Karena memang seluruh yang dikaitkan dengan Bhinneka Tunggal Ika itu memang tentang persatuan dan kesatuan manusia. Misalkan, contoh nilai yang melekat pada sila ketiga, mengapa Bhinneka Tunggal Ika? Karena memang dia berkaitan dengan persatuan dan kesatuan. Kemudian cara mengenggam dari kaki Garuda itu juga menggenggam. Jadi bagaimana untuk tidak terlepas, dan itu akan selalu menjadi semacam standar ya, standar bagi kebangsaan dari Indonesia. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu fungsi utamanya adalah menjadi landasan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa, ada perkelahian, ada apa, ingatlah tentang Bhinneka Tunggal Ika ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita udah sampai nih pada penghujung soal, dan saya rasa melihat dari atensi teman-teman, kita sudah mulai harus serius ya dalam mempersiapkan SKD, dan saya selalu doakan semoga teman-teman dan kita semualah mendapat apa yang telah kita cita-citakan, mencapai apa yang telah kita inginkan. Oke, semangat terus teman-teman, dan tetap sehat. Semoga apa yang telah kita pelajari ini dan apa yang telah kita bagi ini bisa membukakan jalan yang lebih baik bagi teman-teman. Semangat dan selalu sehat. Sampai berjumpa lagi teman-teman.